Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Rekomendi. Saya sekarang ini berada di kantor PRPP ya Pak? PRPP. Jadi PRPP ini Pekan Raya Promosi Jawa Tengah. Nah, saya perkenalkan beliau. Selamat siang Pak. Selamat siang. Asmanipun Pak, ngobrol santai aja Pak. Namanya, saya kebetulan diberikan nama yang cukup singkat, namanya Heri. Heri, Ya, saya mungkin bisa dijelaskan. Ini kan Pekan Raya Promosi Jawa Tengah ini sudah lama nih bidangi di PRPP ini. Mungkin ada program-program yang nanti akan disusun pada tahun depan nih, 2025. Apa saja nih? ya kalau kita bicara PRPP ini kan sudah dikenal sebagai suatu tempat untuk kegiatan-kegiatan MAIS ya, terus untuk kegiatan-kegiatan konser. Dan sebetulnya tidak cuma itu saja. PRPP ini terbuka untuk kegiatan apapun, Apa saja? itu pariwisata, itu bisnis yang masih relevan dengan situ, kita bisa akomodasi di sini, kita mau akomodasikan, tidak ada masalah. Ada berapa luas toh sini? Kalau luas PRPP ini 18 hektar, dan ini kan terbagi menjadi dua. Jadi ada area Mairokoco, ya, ada Mairokoco itu untuk wisatanya. Mairokoco itu bisa dijelaskan apa ini Nah, di dalam? Mairokoco itu kalau kita bilang ada miniaturnya Jawa Tengah. Miniatur Jawa Tengah. Kalau di Taman Mini kan ada di situ rumah-rumah adat per provinsi. Kalau di sini rumah-rumah adat satu Tiap kabupaten ya? Ya, satu wilayah Jawa Tengah per kabupaten kota itu ada di situ. Ada di situ. Ya, itu anjungan rumah-rumah itu per kabupaten sudah ada sesuai dengan area yang ada di Jawa Tengah. Di situ tidak cuma itu saja. Di situ ada wahana-wahana permainan juga. Ada miniatur Laut Jawanya juga di situ. Oh, ada. Di situ tempat wisata edukasi Edukasi ya? Rekreasi dan edukasi sekarang. Sekarang dibuat sebagai wisata rekreasi dan edukasi. Nah, memang kita tahu Mairokoco ini sedang berbenah sekarang. Karena kemarin di masa pandemi itu sangat luar biasa, karena juga kunjungan juga tidak sebebas biasanya, jadi terbatas orang yang berkunjung, terbatas dan dibatasi. Ya, sehingga berimpak kepada kunjungan ya, pengelolaan untuk operasional, pastilah, perawatan dan lain sebagainya. pasti. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, mulai periode sekarang, kebetulan saya dipercaya di PRPP ini per bulan Oktober kemarin. Jadi baru panjenengan ya? baru di PRPP ini baru. Jadi kalau di pariwisata ya begitulah, sudah cukup waktu bergelut di pariwisata, dan sekarang diberikan mandat untuk mengelola satu tempat wisata. BUMD di core bisnisnya pariwisata ya di PRPP. Ini ya cukup luar biasa. Sekarang bagaimana kita harus bangkit kembali, berbenah kembali, ya kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang. Ini program-programnya banyak nantinya. Depan apa yang akan kita lakukan itu banyak. Ya. Ini baru Mairokoco, belum PRPP-nya. Kalau tadi saya bilang ada dua bagian, jadi PRPP ini untuk kegiatan bisnis MAIS ada di PRPP. Kalau di Mairokoco adalah untuk wisata budayanya. Kayak gitu kira-kira. Terus setiap tahun di sini kan ada kegiatan yang rutin. Ya. Namanya Jateng Fair. Jateng Fair. Ini mungkin ke depan ada perubahan atau strategi apa yang akan dibuat? Jateng Fair ini merupakan satu agenda rutin ya, setiap tahun di kalender event di Jawa Tengah. Tentunya kalau kita bicara Jateng Fair yang sudah sekian waktu terlaksana, di tahun depan kami bersama teman-teman ini akan membuat suatu Jateng Fair yang berbeda.
menilik dari yang sudah terlaksana sebelumnya, kelihatannya ke depan perlu adanya penyegaran konten yang ada di Jateng Fair. Ya. Jadi kita kolaborasikan. Intinya Jateng Fair itu apa sih? Di situ adalah bagaimana kita mempunyai informasi promosi kepada masyarakat tentang apapun yang ada di situ. Entah itu budayanya, entah itu produknya, entah itu objek wisatanya atau kekayaan kearifan lokal daerah masing-masing. Kita tidak menutup kemungkinan sekarang kita akan membuat satu kolaborasi dengan yang namanya stakeholder yang lain. Misalkan kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kemajuan teknologi. Kita akan datangkan di situ pameran tentang teknologi IT kita akan datangkan juga. Otomotif sekarang yang banyak berkembang luar biasa. Kita akan berikan informasi tentang otomotif. Terus nanti misalkan ada juga di bidang misalkan musik, gitu. Kita akan bekerja sama dengan mereka di industri musik yang sekarang sudah dibikin musik itu bisa digital. Itu mau main pakai HP aja bisa. Pakai musik. Nah, itu teknologi terkini itu yang akan kita tambahkan sebagai konten yang ada di Jateng Fair. Tentunya kita juga membuat satu kita minta masukan dari masyarakat. Kita buka satu polling di situ. Mungkin disebutkan, Mas. Pollingnya apa? Bisa lewat apa ini? Kalau ada yang ide-ide gagasan dari masyarakat, itu bisa masuk, ada di websitenya PRPP ya. Di situ sudah dibuka, ada juga di situ, di IG juga ada beberapa. Dan kita buka dari kira-kira pertengahan bulan kemarin, pertengahan bulan November. Itu sudah ada sekian ribu yang memberikan masukan, memberikan review, memberikan satu masukan. Itu yang kita perlukan. Kita perlukan dari sebenarnya apa sih yang diinginkan masyarakat tentang Jateng Fair itu apa? Kalau kita merujuk dari Jakarta Fair, di situ memang ada perbedaan. Karena dari pola bisnisnya pun di situ berbeda. Kalau Jakarta Fair yang masuk di situ ada prinsipnya dari induk perusahaannya. Iya benar. Di sana itu dia mengikuti satu kegiatan di Jakarta Fair itu untuk nge-branding produknya. Kalau di daerah itu sudah bukan branding lagi, tapi sudah ke selling gitu. Jadi kan berbeda nih di sini. Kalau kita mau merujuk seperti Jakarta Fair di situ, ya cukup berat, tapi kontennya boleh mengikuti di situ. Tapi ya kita tidak bisa berharap semegah Jakarta Fair karena sudah berbeda, supportnya sudah berbeda. Di sini adalah support ke branding buang duit. Di sini cari duit. Saya jualan, targetnya kamu dapat berapa dari acara itu, kan gitu. Iya, lain ya. Misinya sudah lain. Jadi asumsinya sudah berbeda. Terus untuk kegiatan dulu kan kalau buat 1 bulan nih, Jateng Fair. Untuk besok ini berapa minggu atau beberapa? Kalau hari? Rencana awal dari evaluasi dulu 17 hari 17 hari mau buat acara Jateng Fair. Mungkin kita akan buat satu evaluasi, apakah cukup misalkan 10 hari atau 12 hari atau 14 hari. Di situ saya kira dengan waktu 10 hari ini cukup untuk memberikan satu informasi dan satu hiburan kepada masyarakat. Jateng Fair tidak akan lepas dengan yang namanya konten hiburan, konten informasi, bisnis, informasi wisata, dan informasi dari daerah lain. Iya, ini masing-masing apapun kita bisa memberikan itu. Saya rasa sementara kita membuat satu konsep bagaimana kalau bikin 10 hari aja, tetapi dibuat satu konten acara yang bagus di situ. Terlalu lama di situ, tetapi tidak informatif yang kita berikan kepada masyarakat percuma juga. Belajar dari pengalaman kemarin.
kan malah expense-nya Kesannya, besar ya. ya di situ juga nanti para yang mau bekerja sama dengan kita, wah kok gede banget nih biaya nih kayak gitu. Ya, Tentunya nanti di situ kan kita bisa akan memberikan satu kerjasama yang meringan ya menurut masing-masing kekuatan masing-masing, tetapi tujuan yang ingin tersampaikan kepada masyarakat itu tercapai. Itu di situ. Lebih bagus ini agak pendek tetapi keren itu loh. Ya, nah itu. Paham. Ya, kira-kira seperti itu. Bulan apa ini kira-kira tahun depan, tahun 2025 ini? Agendanya antara bulan Juni-Juli. Juni-Juli. Ya, jadi saya mulai prepare dari sekarang. Kita minta polling masyarakat itu sampai Desember saya tutup, baru kita akan evaluasi masukan itu, baru kita akan merumuskan kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan kreatif yang baru ini. Jadi ini semua tetap ada ya, UKM juga ada di sana, produk-produk unggulan yang ada di kabupaten kota ada juga ada. Ada. Jadi sama, cuman ini 10 hari tapi dibuat lebih padat, lebih bagus ya. Dan akan ada penambahan itu tadi, penambahan. Jadi kearifan lokal masing-masing kabupaten kota kita tampilkan. Semuanya kita tampilkan, itu produk apapun. Yang mau menampilkan silahkan. Ada tambahan-tambahan tadi sebagai informasi yang menarik kepada masyarakat, dan kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang di situ, yang kira-kira di saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Wah, ini luar biasa, ini suatu konsep yang tidak mudah, tetapi kita harus berusaha. Optimis ya. Optimis. Kita harus berusaha memberikan satu penyegaran kepada masyarakat. Kita mengemas Jateng Fair itu ada satu kemasan baru nih, gitu. Jateng Fair jangan cuma monoton begitu saja. Ya artinya kalau kita biasanya makan nasi sama sayur bening, ya ini pakai rawon lah. Kira-kira. Terus untuk harga kemungkinan lebih murah ya berarti kalau 10 hari. Karena kalau biasanya kan 1 bulan. Kalau ini 10 hari tentunya harga untuk sewa itu agak murah betulnya. Ya tentunya kita akan sesuaikan ya di situ. Kita tidak akan memberikan satu pembebanan. Kita juga tahu ya di sini sekarang kan tingkat perekonomian ini belum stabil juga. Setuju. Jadi buying power pun juga di situ mungkin terbatas. Ya kita akan menyesuaikan. Tentunya konsep ini bukan kegiatan Jateng Fair ini tidak cuma kita menggugurkan satu kegiatan. Jateng Fair itu wajib loh ya di Jawa Tengah. Oke lah kita bikin Jateng Fair, tapi asal-asal bikin tidak seperti itu. Nah, dengan mengkonsep waktu yang tidak terlalu lama, otomatis cost dan expenses-nya juga akan berkurang. Kita juga memberikan ruang kepada stakeholder kita itu juga tidak menyiapkan expense terlalu besar. Itu cukup, tapi tujuannya tercapai. Itu ya kita mengonsep sederhana saja lah. Kita melihat secara perekonomian kita ini seperti ini belum bisa semaksimal yang dulu. Bagus sih iya, tetapi kan yang namanya situasi banyak pengaruhnya gini kan juga akan mempengaruhi. Nah, tentunya kita mengambil sisi win-win-nya di situ. Yang terlalu tinggi juga nanti kita akan terjadi sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, lebih baik kita mengambil yang simple, kita mengambil di tengah-tengahnya, semuanya bisa masuk di situ dan tujuan kita bisa tercapai. Dua-duanya tercapai. Ya. Setuju. Sahabat Rekomendi, ini tadi bincang-bincang dengan beliau Pak Heri. Untuk Jateng Fair kita tunggu Pak Heri untuk bisa teman-teman Rekomendi dan masyarakat Jawa Tengah bisa hadir untuk besok tahun 2025 bulan Juni ya? Juni. Pengembangan Mayokoco. Oh iya. Baru saya sampaikan ya? Belum. Mayokoco itu sedang kita lakukan, akan ada satu perombakan. Penambahan wahana paling tidak. Sudah kita rencanakan, dan ini kita sedang menggodok dengan investor. Itu ada penambahan waterpark. Waterpark ada, nanti kita bikin. Di situ juga nanti ada floating market. Di miniatur Laut Jawa itu kita bikin floating market nanti. Jadi kita bikin night market, jadi floating night market
di situ. Jadi jualannya pakai perahu kayak di Thailand. Oh gitu, Dan wah gitu. mantap ini. Ini Nah. menarik ini. Itu selain itu juga kita baru mengkonsep ada transit area di belakang sana. Oh ada jalan di sana. Ada jalan masuk langsung ke sana, itu nanti kita bikin transit area. Kalau Oh. kayak di tol itu ada tempat rest area. Terus area. Di sini nanti tempat itu kita tujukan pada teman-teman travel agent. Kalau datang ke Semarang, sekarang nggak usah bingung, nanti kita siapin. Wah ini Tapi keren nih. datang ke sini, Keren. istirahat di sini, bisa mandi-mandi, Keren. sarapannya juga kita siapkan restoran di sini, oleh-olehnya juga kita siapin di sini. Iya. Kita bikin besar sekalian. Setuju ini. Ini memang kalau dirujuk dari tempat-tempat Semarang, ini belum ada tempat yang benar-benar andalan untuk kota Semarang. Ini kalau dibuat seperti itu Pak Hari. Kemarin kita pernah diskusi dengan teman-teman agent ya, menyampaikan kita mau jual Semarang, tapi Semarang jual apa gitu. Sebenarnya Amerika Coy ini tepat sekali kalau misalnya dikembangkan menjadi lebih baik dan Ya. bagus. Setuju saya Pak Heri. Itu sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini sudah ada realisasi. Itu kapan itu kira-kira realisasi? 2025 ini sudah mulai kita akan jalankan. Oh jalan. Ya. Terus kapan dibuka itu kira-kira? Kalau Jadinya kira-kira, jadi teman-teman bisa kita sampaikan nih, teman-teman ya travel agent. kalau jadinya rest area ini memang pembangunannya agak lama ya. Pasti. Karena di situ kan ada sekitar 1,5 hektar yang kita sudah kemarin sudah jadi semuanya. Rapi sudah jadi semuanya, tinggal ini investor ini tinggal nanti dia akan memulai kapan di situ. Oh gitu. Ya nggak gede sih, paling kalau untuk itu kapasitasnya sekitar 150 mobil, 150. Oh, lumayan. Lumayan. Besar itu. Besar. Ya harapannya bisa cepat dibangun Pak Heri. Ya, Soalnya teman-teman sudah menunggu kemarin kita pernah diskusi, kita mau jual Semarang. Ya kemarin sempat mau banjir kanal itu, tapi banjir kanal belum jelas. Ya. Tapi kalau PRPP kan sudah jelas, tinggal dirombak aja. udah siap. Tinggal. Tanah sudah kita ratakan. Nih sahabat traveler, kita tunggu rencana dari PRPP. Saya kira itu Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.